Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan menjadi majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-31 ya. Udah ketemu Pak ya? Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Enggak kepanjangan dong ya, sedang ya, atau diulang lagi deh, kita potong. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
Bismillah. Ya, satu ayat karena pembahasannya cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam. Saya ulangi lagi bacaannya biar disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam. Hai anak Adam, manusia maksudnya. Khudzu zinatakum. Khudzu zinah. Asal katanya khudzu dari kata-kata khudz. Ambillah. Zinatakum, pakaian kamu berhias. Dari kata az-zina itu artinya berhias. Maksudnya apa? Pakailah pakaian kamu yang baik. Orang yang berhias itu kan biasanya yang paling baik ya. Kalau istilah orang dandan itu, kita dandan itu maksudnya dandan itu apa sih dandan itu? Dandan itu ya berhias. Kalau berhias itu apa? Yang tampilan yang paling bagus kan, bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan itu bukan berhias namanya. Makanya disebutkan dalam ayat ini khudzu zinatakum. Pakailah pakaian kamu dengan rapi. Zina itu apa? Rapi, berhias. Kapan? Inda kulli masjid. Ketika setiap ke masjid. Ngapain ke masjid? Mau sholat. Inda kulli masjid. Kemudian perintah lagi wakulu dan makanlah. Washrobu, minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai. Innahu itu maksudnya innallaha ya. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini merupakan runtutan dari ayat sebelumnya tentang Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kemudian Allah tanggalkan pakaiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian. Maka dari sini keturunan Adam, yaitu kita sebagai anak Adam, diperintahkan untuk berpakaian. Lebih-lebih ketika kita mau ke masjid dengan pakaian yang rapi. Maka di ayat ini disebutkan, kalau kita lihat dari sababun nuzulnya, kalau Al-Quran disebut sababun nuzul, artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Ayat yang mulia ini, oleh Ibnu Katsir menjelaskan tentang raddun alal musyrikin, untuk menolak kaum musyrikin, fima kanu ya'tamidunahu, di mana mereka melakukan minat tawaf, berupa tawaf bil baiti, di Ka'bah Baitullah, uratan, dalam keadaan telanjang. Jadi sebelumnya di Ka'bah itu yang bertawaf itu bukan hanya umat Islam, tapi juga orang-orang kafir. Mereka bertawaf karena memang kebiasaan tawaf itu apa? Dimulai dari zaman Nabi Adam, dimulai dari zaman Nabi Ibrahim kan. Terus sampai kepada Nabi Isa terus. Jadi para nabi itu mereka bertawaf dan orang-orang kafir juga bertawaf gitu. Sementara orang-orang kafir musyrikin mereka bertawaf uratan, dalam keadaan telanjang. Bukan hanya telanjang aja tapi apa? Ada bulatnya ya. Berarti nggak pakai pakaian betul gitu.
pada waktu itu. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, tentang ayat ini juga menyebutkan tentang sababun nuzul kanu yatufuna bil baiti uratan. Adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka bertawaf di Ka'bah Baitullah dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Ar-rijalu bin nahar, kata Ibnu Abbas. Kalau laki-laki itu tawafnya di siang hari. Makanya enggak apa? Nampak. Wan nisa bil laili, dan para wanita itu di malam hari. Karena gelap, ya, sehingga apa? Enggak kelihatan. Maka para wanita mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau semuanya, dan tidaklah nampak darinya sesuatu yang tidak dibolehkan. Artinya apa? Ketika kelihatan badannya, auratnya, maka tidak dibolehkan, kata para wanita. Ini merupakan sababun nuzul dari ayat tersebut. Maka Allah SWT mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, manusia. Dulu pernah saya bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kata manusia dengan berbagai macam bahasa. Dengan berbagai macam vocabulary. Apa vocabulary? Kosakata. Ya. Yang pertama dengan sebutan al-insan. Ya. Dalam bentuk tunggal. Singular. Ya. Dalam bentuk apa? Tunggal. Manusia. Kadang disebut dengan kalimat an-nas. Dalam bentuk jamak atau plural. Seperti surat Al-Insan kan ada kan? Al-ata 'alal insani hinum minad dahri. Ya, ila akhir ayat. Atau An-Nas juga ada, qul a'udzu birabbin nas, itu surat An-Nas ya. Kadang juga kata manusia disebutkan dalam bentuk basyarun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Ila akhir ayat, itu ada di surat Al-Kahfi, di ayat terakhir-akhir ya, di akhir-akhir ayat itu. Katakanlah bahwa sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Kadang juga disebut dengan kalimat al-insu. Bukan al-insanu, tapi apa? Al-insu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak wal insana, tapi wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kecuali agar mereka mau beribadah pada Allah SWT. Dan kadang juga disebut Bani Adam. Anak Adam, itu maksudnya apa? Manusia. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dalam Al-Qur'an, kata manusia dengan berbagai bentuk kata vocabulary, dalam bentuk kata yang berbeda-beda, itu menunjuki dengan berbagai macam perbedaan, walaupun namanya manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata Bani Adam dalam rangka untuk memuliakan manusia. Maka disebut Bani Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam mulia. Ketika anaknya disebut dengan, didampingi dengan apa? Digandeng dengan nama bapaknya, maka anak ini apa? Menjadi mulia. Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Keturunan siapa? Nabi Adam. Bukan keturunan apa? Hewan. Keturunan apa? Nabi Adam. Karena ada satu teori yang mengatakan bahwa manusia itu apa? Merupakan keturunan apa? Kera kan? Ya. Dan terus terang aja apa? Itu menentang Al-Quran. Itu apa? Sangat bertentangan dengan apa? Teori tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dan juga kitab suci yang lain juga menyebutkan bahwa manusia itu keturunan apa? Nabi Adam. Jadi bertentangan dengan apa? Dalil Al-Quran. Kemudian ketika disebut bashar, menjelaskan bahwa manusia itu berbentuk sama. Jadi Rasulullah disebut bashar. Pakai makan, pakai minum. Pakai nikah membutuhkan apa? Wanita ya, membutuhkan makanan dan sebagainya. Maka disebut apa? Qul innama ada masyar. Katakanlah sesungguhnya saya ini manusia sama seperti kalian gitu. Mislukum. Artinya apa? Pakai makan, pakai minum, pakai ngantuk. Ya. Artinya secara apa? Anatomi, secara biologi ya. Biologis ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu sama dengan kita secara biologis. Ketika ditimpuk oleh masyarakat Taif berdarah kakinya sama gitu. Yang membedakan apa? Yuha ilayya. Saya diwahyukan kata Rasulullah, sedangkan kita enggak diwahyukan. Kalau Rasulullah apa?
diberikan wahyu oleh Allah SWT. Kemudian ketika disebut al-insu, itu merupakan manusia itu makhluk yang memiliki taklif yang sama dengan jin. Apa taklif? Beban dalam beribadah. Ya. Kalau jin itu apa? Diperintahkan sholat, manusia sama, sholat juga gitu. Kalau jin itu disuruh ngaji, maka manusia juga apa? Disuruh ngaji gitu. Sama semuanya, sama taklifnya. Kalau jin mereka juga melaksanakan ibadah haji, manusia sama juga. Makanya disebut al-insu wal jinnu dan beberapa yang lainnya. Jamaah sekalian, nah ketika Allah SWT perintahkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Tutuplah aurat Anda dengan pakaian yang terbaik, yang indah ketika setiap ke masjid, ya. Ini menunjuki awal pertama di mana para sahabat orang-orang kafir, ya, mereka bertawaf di Ka'bah Baitullah dalam keadaan teranjang, maka Allah perintahkan bizinah, berhias. Maksudnya berhias apa? Dengan berpakaian untuk menutupi aurat mereka. Jangan sampai aurat mereka apa? Nampak. Ini awal daripada sababun nuzul. Jamaah sekalian, nah dari sini maka kata Ibnu Katsir, walihadhil ayah, dan karena ayat inilah, ya, maka sebagai sebuah sunnah atau yustahab, disunahkan bagi seorang mukmin at-tajammul indas shalah, rapi di dalam salat. Tajammul itu berindah. Tajammul itu dari kata-kata jamilah. Apa tajammul? Jamilah. Jamilah itu apa? Beauty. Artinya apa? Berindah-indah gitu. Kalau bahasa kita berhias-hias. Gitu. Jangan sampai giliran kondangan aja rapi gitu. Giliran kondangan rapi banget. Giliran pertemuan PKK rapi banget. Giliran sholat cuman pakai kaos kutang. Kaos oblong tuh, kaos oblong gitu. Ya. Ada gambarnya lagi. Gitu. Robek lagi di belakangnya gitu. Buat sholat gitu. Jamaah sekalian, jadi at-tajammul inda shalah, berapi-rapi, berhias, ya. Memperindah diri. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebaiknya bagi kita untuk ketika sholat rapi. Dan ulama-ulama kita disebutkan oleh para ulama. Imam Malik rahimahullah yang merupakan ulama Darul Hijrah. Kenapa disebut Darul Hijrah? Karena Imam Malik dia berada di Madinah dan tidak pernah kemana-mana. Tapi dia seorang ulama besar. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang hidupnya kemana-mana. Ramadan, kadang ke Mesir, kadang ke Irak, ke Iran dan sebagainya. Termasuk ke Madinah. Tapi Imam Malik itu dikenal dengan ulama Darul Hijrah. Ulama yang ada di daerah Darul Hijrah. Tempatnya hijrah. Di mana itu? Di Madinah. Itu kalau mau ke masjid An-Nabawi, beliau rapi. Dengan pakaian-pakaian yang rapi. Itu Imam Malik. Klinis. Karena memang Imam Malik itu orang yang sangat necis, rapi dia. Sehingga kalau ke masjid rapi. Bukan asal-asalan. Apalagi ketika dia ngajar di hadapan para murid-muridnya. Makanya Imam Malik itu dia dikuburnya di mana itu? Dekat Madinah itu namanya? Di daerah kubur Baqi'. Kalau kita keluar dari masjid Nabawi itu di sana ada yang namanya pemakaman Baqi'. Disitulah Imam Malik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian jadi disunahkan bagi kita untuk at-tajammul, berhias ketika sholat. Ya berhias itu dandan maksudnya bukan bukan menor juga. Kalau pakai bodak bukan itu. Maksudnya berhias menutup aurat, rapi, pakaiannya juga bersih, ya memantaskan diri lah gitu ya. La siyama yaumal jum'ah, apalagi pada hari Jumat. Tadi ini kita sholat Jumat itu pakai pakaian rapi, ya, pakaian bersih, bahkan diperintahkan sebelumnya untuk mandi Jumat. Ya. Kenapa? Karena kita akan berkumpul dengan orang banyak. Jangan sampai ketika kita berkumpul dengan orang banyak bau. Bersiwak sebelumnya diperintahkan, berwangi-wangi. Jangan sampai ketika sujud aja, apalagi dengan suasana musim panas,
banyak orang berkeringat pas sujud aja, udah kendus deh baunya tuh. Maka diperintahkan untuk berwangi-wangi. Kenapa? Karena kalau bau, ya, kalau bau itu akan para malaikat itu benci, ya, tentang apa? Hal-hal yang bau. Makanya disebutkan kalau seseorang itu makan bawang, ya, disebutkan makan bawang, maka ketika mau sholat, hendaknya dia bersiwak. Ustaz emang nggak boleh makan bawang? Boleh. Saya juga doyan acar bawang enak gitu ya. Tapi berarti apa? Tapi kalau kita mau sholat, bersiwak dulu, bersugi, gosok gigi. Agar apa? Agar dengan baunya tersebut itu tidak mengganggu kehusuan orang yang ada di kiri kanan kita pada saat kita sholat. Dan malaikat pun mencium bau apa? Bawang tersebut. Kalau bawang saja yang baunya seperti itu diperintahkan untuk apa? Ketika kita sholat diperintahkan untuk bersiwak, untuk bersihkan agar bau hilang apa? Hilang baunya. Apalagi kalau kita makan jengkol sama pete. Jangan sampai habis makan jengkol pete nih langsung kita sholat. Akhirnya apa? Bau mulutnya udah gak enak gitu. Kadang-kadang kan kita lagi sholat, kadang-kadang suka apa? Ada orang yang kayaknya angin itu endes kita. Wah ini orang belum bersugi nih, belum apa? Gosok gigi nih. Kenapa? Kebauan juga itu. Maka perlu apa? Bersihkan. Jadi begitulah Islam mengajarkan kita sampai bersih fisik kita, termasuk gigi kita. Kemudian wa yaumal id, dan juga pada hari Id juga kita diperintahkan untuk apa? Berdandan, berapi gitu. Apalagi di hari Id itu juga kita diperintahkan untuk mandi sebelumnya. Kita berwangi-wangi dengan pakai pakaian yang paling bagus. Bukan pakaian baru, paling bagus. Karena kita akan berkumpul dengan orang-orang yang begitu lebih banyak lagi dari Jumat. Ya. Kalau Jumat itu pertemuan umat Islam pekanan, kalau Idul Fitri, Idul Adha, pertemuan umat Islam tahunan. Gitu. Di samping itu juga jamaah sekalian, ketika kita mau sholat, maka kita hendaknya ketika kita pergi, maka pulangnya dengan jalan yang berbeda. Agar nanti para malaikat menyaksikan dan nanti itu menjadi saksi di akhirat. Tempat kita beribadah, tempat kita menapak itu menjadi saksi di akhirat. Nah, terutama disebutkan lagi min afdhalis siyab al-bayad. Pakaian yang paling utama adalah yang putih. Pakaian yang pertama yang putih. Bukan berarti yang lain nggak boleh, tapi yang utama putih. Kenapa? Karena putih itu lebih bisa menjaga kehusuan orang lain gitu. Sebab kalau kita pakai pakaian dalam sholat ya, pakai pakaian yang loreng-loreng, apalagi dengan gambar-gambar orang, gambar binatang, gitu. Gambar apalagi tulisan-tulisan, itu akan mengurangi kehusuan orang yang ada di belakang kita. Apalagi waktu musim kampanye, kena nggak sempet ganti kaos, akhirnya pakai kaos yang dalamnya apa? Pilkada. Wah. Pilih saya. Oh dia pantes. Jadi kita orang yang di belakang kesian, bacain aja semuanya tuh. Maka yang terbaik apa? Dengan tidak bergambar, tidak bertuliskan. Jamaah sekalian, disebutkan lagi, kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan ilbasu min thiyabikumul bayad. Atau albisu, disebutkan ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Maka sesungguhnya yang berwarna putih itu apa? Sebaik-baik pakaian kamu untuk sholat ya. Ustaz, kalau saya nggak punya pakaian putih, boleh pakaian yang lain. Yang penting tidak mengganggu kehusuan orang lain dengan dia menggunakan pakaian-pakaian yang saya sebutkan tadi, bergambar, bertuliskan, apalagi apa? Gambar-gambar wanita, I love you tulisannya, hati itu. Jadi ada gambar hati ditusuk, I love you. Waduh, ini orang apaan nih mau sholat pakai baju gitu ya? Itu apa? Tinggalkan dulu. Kenapa? Lagi sholat. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan apa? Kalau orang Betawi bilang bungkuslah mayat kamu. Jadi orang Betawi memang apa? Mayat masa dibungkus Ustaz? Emangnya lontong dibungkus gitu ya? Iya. Jadi kafankan.
Sebetulnya kafan itu bahasa apa itu? Kafan itu bahasa Arab. Diartikan ke dalam bahasa kita apa? Mayit di apa ya? Dibungkus. Cuman tapi nggak enak banget masa mayit sama lontong disamain bungkus nih bungkus gitu. Dikafankan lah gitu ya. Maksudnya apa? Dikafankan. Jadi pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu sebaik-baik pakaian. Dan kafankanlah mayit kalian ya, dengan pakaian tersebut yang berwarna putih. Jadi kalau kita mengkafankan mayat, itu pakainya apa? Warnanya warna putih. Jangan yang belang-belang. Apalagi yang lurik-lurik gitu. Apalagi apa? Ada gambarnya. Jangan. Pakaian yang putih. Siapkan. Itu apa? Yang terbaik. Kemudian disebutkan lagi, Ustaz kalau umpamanya untuk mayat nggak ada yang pakaian warna putih, boleh nggak? Ya pakai warna yang lain boleh. Boleh yang warna lain. Tapi selagi ada yang putih, utamakan yang putih. Gitu. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis lain, alaikum bisyabil bayad falbasuha. Hendaklah kalian berpakaian pakaian yang putih. Fa innaha atharu wa atyab. Maka sesungguhnya pakaian putih itu apa? Lebih baik dan lebih utama. Dan kafankanlah mayat kamu dengan pakaian-pakaian yang putih. Jadi pakai apa? Pakai pakaian yang putih. Artinya pakainya apa? Warnanya warna putih. Bahkan disebutkan lagi dalam riwayat lain, anna Tamim Ad-Dari ishtara ridaan bi alfin fakana yusalli fih. Tamim Ad-Dari salah seorang sahabat Nabi, dia membeli rida. Rida ini semacam apa nih? Kalau ini sorban ya, dengan harga 1.000 dirham. Lalu dia sholat dan dipakai. Rida apa? Dipakai. Gitu. Artinya pakaian gini nggak apa-apa. Gitu. Apalagi fungsinya untuk apa? Nanti kalau kita mau saja sujud boleh juga kita pakai ini, gitu. Biar nggak. Karena ada beberapa masjid, apalagi imam nih, tempat sujudnya itu apa? Karena sajadahnya mungkin nggak diganti-ganti, akhirnya imam kesian. Selesai sholat bersin-bersin mulu. Kenapa? Debusat katanya. Kenapa? Karena sajadahnya diganti setahun sekali. Kalau mau bulan puasa baru diganti gitu. Padahal seminggu sekali lah, mau Jumat ganti, mau Jumat ganti gitu. Kenapa? Karena ini dipakai tiap hari, debu. Jamaah sekalian, kemudian ayat selanjutnya lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalimat ayat yang selanjutnya, dan makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Nah, disebutkan oleh para ulama, sebagian ba'dus salaf, ulama-ulama salaf mengatakan jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayah. Allah mengumpulkan kesehatan. Jadi Allah mengumpulkan kesehatan medis semuanya ayat pada separuh ayat ini. Apa? Sebagian ayat ini wa kulu washrabu. Ini ayat yang berkenaan dengan apa? Atib, kesehatan. Tahu atib? Atib itu apa? Tabib. Jadi kata-kata tabib, atib itu apa? Kesehatan, medis. Jadi para ulama salaf mengatakan Allah menyatukan tentang kesehatan dalam satu Al-Quran itu adanya di sini nih. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka Imam Bukhari menyatakan, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, kul ma syi'ta, makanlah sekehendak anda. Walbas ma syi'ta, berpakaianlah sekehendak anda. Tapi ma akhta'atka khoslatani, selama anda tidak melakukan dua perkara ketika makan, ketika minum, ketika berpakaian, anda tidak melakukan dua perkara. Yang pertama apa? Sarafun, berlebih-lebihan. Yang kedua, makhilah, berbangga diri, sombong. Jadi kalau kita makan nggak boleh sombong. Emang Ustaz ada orang makan sombong? Ada. Kita makan, enak nih, pakai duren, kince, pakai ketan ini. Yang salah pakai apa? Dia cuma pakai apa? Cuman makan biasa aja, pakai garam doang gitu. Itu kan bersombong. Makanya kita apa? Ketika makan nggak boleh sombong.
Nggak boleh bersombong-sombong dan apa, nih makanannya enak, makan ente nggak enak, itu sombong. Maka kita juga nggak boleh gitu. Mencela masakan orang juga nggak boleh gitu. Mencela masakan orang nggak boleh, mencela masakan istri itu nggak boleh. Rasulullah SAW nggak pernah mencela masakan Aisyah dan istri-istri yang lain. Jadi nggak boleh. Jangan sampai apa, istri udah capek-capek masak dicela. Ya, masakan kebanyakan garam, memang lu nggak bisa masak nih. Itu nggak boleh tuh. Puji. Rasulullah memuji. Walaupun nggak enak, dipuji. Ini makanan luar biasa nih. Mungkin karena garam lagi murah kali, jadi apa? Enak nih makanan gitu. Padahal keasinan maksudnya. Jadi apa? Dipuji. Walaupun apa? Sebetulnya kita dan makan gitu. Dan makan. Yang pertama, tidak boleh berlebih-lebihan. Udah makan hampir ngap-ngapan, tuh gak? Apalagi kalau kondangan tuh Pak ya. Kondangan banyak pondokan, ada yang namanya kambing guling, ada yang namanya macam-macam lah, ada yang namanya empe-empe, ada yang namanya apa aja dimakan, pulang-pulang nggak bisa napas, ngap-ngapan pulang. Kenapa? Semuanya dicobain. Boleh kita makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ustaz, kalau kebanyakan apa? Kalau kita makan daging kambing katanya nanti macam-macam lah, asam urat, stroke, darah tinggi. Enggak. Rasulullah suka dengan makan daging kambing. Daging yang paling disukai Rasulullah itu apa? Daging kambing. Tapi Rasulullah tidak berlebih-lebihan. Dan bumbunya yang kadang-kadang kita salah. Dagingnya sih, daging kambing sih Bapak bagus. Cuman bumbunya, santan, macam-macam yang akhirnya membuat kolesterol. Itu bukan karena dagingnya itu. Jadi bukan dagingnya itu. Bumbunya yang terlalu apa? Berlebih-lebihan kita. Dan boleh makan, tapi jangan kelebihan. Orang-orang udah pada berhenti makan, dia masih nyemil-nyemil aja. Padahal apa? Sayang Ustaz itu ya kan, kita bisa simpan, bisa kasih orang lain gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, nggak boleh sombong. Nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh sombong. Jadi kita diperintahkan. Berpakaian juga nggak boleh berlebih-lebihan, berdana juga nggak boleh berlebih-lebihan gitu. Kemudian disebutkan lagi ahallallahu al-akla wasyurba, kata Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, Allah membolehkan al-akla makan wasyurba minum ma lam yakun sarafan au bakhilatan, selama dia tidak berlebih-lebihan atau tidak sombong. Kita berpakaian nggak boleh sombong. Ini pakaian ini mahal nih. Oh, mereknya lain ini. Ini branded nih pakaian saya. Macam-macam lah gitu. Jadi nggak boleh. Pokoknya pakai aja gitu. Jangan sengaja ngajak mereknya nggak dibuka nih. Biar ketahuan nih mereknya nih. Jangan dibuka. Nanti orang kan kelihatan. Jangan juga gitu. Merek buka dulu gitu. Jamaah sekalian, makanya kalau pakai kain itu, kan ada merek di belakang itu. Oh, ini kan ada yang namanya kain sarung itu yang mahal Pak. Ada 3 jutaan, 5 jutaan. Saya nggak sebutin deh mereknya itu. Ada gak? Ada itu. Itu sengaja di belakang itu. Biar orang lihat, oh ini pakai kain yang mahal nih gitu. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya deh. Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta gitu. Jamaah sekalian, dalam hadis lain juga disebutkan, kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi mahilatin wala sarafin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah. Nah, kita katakan dan bersedekahlah fi ghairi mahilatin. Tapi tidak dengan berbangga-bangga, bersombong-sombong, wala sarafin dan berlebihan. Jadi makan, minum, berpakaian dan bersedekah tidak berlebihan. Maksudnya apa sih berlebihan? Kita ngasih orang bisa, tapi keluarga kita, anak kita kelaparan. Tetap kita kewajiban juga untuk memberi makan istri, di samping juga orang lain gitu. Fa innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala 'abdi. Karena sesungguhnya Allah menyukai untuk nikmatnya itu diperlihatkan terhadap seorang hamba. Jadi dengan kita berpakaian yang bagus, yang rapi, kita sedang tahaddus bin ni'mah, memperlihatkan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita makan juga tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu di surat apa itu? Wadduha ya, wadduha. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu
fahadis, perlihatkanlah, ceritakanlah. Ya. Artinya apa? Kita makan itu dalam rangka untuk memperlihatkan nikmat Allah, memanfaatkan nikmat Allah. Ya. Makanya setelah makan kita menyebut apa? Alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Kenapa? Karena itu nikmat Allah. Kita dapat berpakaian juga begitu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan pakaian. Coba kalau zaman Jepang dulu, jangankan pakai pakaian. Ya, kita apa buat apa? Pakai di hasil apa? Yang lain aja susah. Makanya dulu ya orang katanya zaman Jepang itu ada anak bayi lahir pakai karung goni ini zaman dulu. Zaman dulu ini cerita orang dulu nih, saya juga nggak ngalamin itu. Tapi nggak tahu deh yang ngalamin gimana itu zaman Jepang itu. Jamaah sekalian, dan bersedekah juga apa? Diperintahkan kita bersedekah itu juga termasuk memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan apa? Nikmat berupa harta kita sedekahkan. Tapi enggak boleh berlebihan. Artinya apa? Jangan sampai kita melupakan keluarga kita juga gitu. Kenapa? Karena sedekah yang utama adalah untuk keluarga yang terdekat. Dengan istri kita, anak kita. Jangan sama orang neraktirin mulu. Geran sama istri, sama anak ini enggak ketulungan gitu. Jangan juga. Kita utamakan dulu keluarga dulu, anak, istri gitu kan, baru teman-teman kita. Sedekah apa? Jadi mulailah yang terdekat. Ibda biman ta'ulu kata Rasulullah. Ibda biman ta'ulu, mulailah dengan yang terdekat. Siapa yang terdekat? Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Gitu. Itu yang terdekat. Fa innallaha yuhibbu an tura nikmatu. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka fahadis. Kita ceritakan, kita manfaatkan, kita gunakan gitu. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan oleh salah satu kutipan sini ya, footnote-nya. Qad jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin min kitabih. Allah telah menyatukan tib itu apa? Ilmu kesehatan, ya. Kullahu semuanya dalam Al-Qur'an dalam ayat ini. Jadi dari semua ayat itu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu itu ada dua. Ilmul abdan wa ilmul adyan. Jadi, ilmul abdan, ilmu yang berkenaan dengan kesehatan badan. Ya, kesehatan badan. Yang kedua, wa ilmul adyan. Ilmu yang berkenaan dengan kesehatan agama kita. Di mana kita harus memiliki ilmu dalam apa? Melaksanakan agama Islam. Jadi ilmul adyan wa ilmul abdan. Nah, ada orang ilmu tentang apa? Ibadahnya bagus, ya. Tentang sifat salat Nabi juga bagus, tapi badannya nggak sehat. Akhirnya juga nggak bagus juga. Kenapa? Karena ketika mau sholat baru apa? Diajak diri kelamaan dikit udah asam urat, diajak sujud udah nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa. Ini apa? Namanya apa? Kesehatannya kurang. Maka harus dua-duanya. Ya. Ada orang badannya sehat, tapi nggak sholat. Itu juga nggak boleh. Itu harus apa? Abdan wal adyan. Jadi kata ulama, wal ilmu ilmani. Wal ilmu ilmani. Ilmu itu apa? Ada dua, ilmu abdan wa ilmu adyan. Ya. Nah, disebutkan di sini, ya. Laisa fi kitabikum min ilmi tibbi syai'un. Jadi ada seorang Nasrani ketika menyatakan bahwa tidaklah dalam kitab kalian di situ kecuali di situ ada ilmu tibbi, ilmu kedokteran. Ya. Jadi pokoknya di mana? Kulu washrabu wa la tusrifu. Kenapa di sini? Karena dalam sebuah hadis disebutkan dalam sebuah hadis al-ma'idatu baitud da. Jadi perut kita ini sumber penyakit.
Tempatnya penyakit apa? Di perut. Coba deh kita salah makan dikit aja, Pak. Oh, sakit perut nih. Nah, itu kan udah. Salah makan aja dikit, Pak. Ya. Maka apa? Dia baitud da. Bait itu artinya rumah. Maksudnya apa? Sumber. Tempatnya penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Menjaganya itu merupakan pokok pengobatan. Kita jaga. Ya. Wa'ti kulla badanin ma'awat. Berilah setiap badan yang kamu dapat apa? Yang kalian makan itu dengan apa? Yang baik. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian, rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi hasbubni adam akalatun yukimna sulbahu. Ya. Tidaklah perut manusia, adamiyun apa? Tidaklah perut manusia dipenuhi yang buruk dari perutnya. Jadi perut manusia apa? Tidaklah dia apa? Dipenuhi hal-hal yang buruk. Maka dia tidak akan bisa untuk melakukan kebaikan di perut ini. Kenapa? Karena perutnya apa? Penuh. Dia makan apa aja dimakan gitu. Makanya saya sering katakan bahwa kita bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi juga apa? 4 sehat 5 sempurna 6 halal gitu kan gitu. 4. Buat apaan 4 sehat 5 sempurna tapi nggak halal gitu. Kemudian fa in kana fa'ilan, kalau kita ingin melakukan makan, fasulusun ta'am, sepertiga untuk makanan di perut. Wasulusun syarabun, sepertiga untuk air. Wasulusun linafsih, dan sepertiga lagi untuk bisa napas. Sepertiga. Sebab kenapa? Kalau kita banyak makan ini, napas susah. Atau kita banyak minum, makanan nggak masuk. Minum lulu. Atau kita makan banyak, air juga nggak bisa masuk. Jadi kita harus bagi. Jadi kita harus memanage perut kita. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kita bagaimana apa? Kita memanage perut kita. Jangan sampai perut kita apa? Sembarangan untuk memasukkan makanan. Gitu. Falyunzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah setiap manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Kenapa? Karena perut ini merupakan gudangnya penyakit. Kita salah makan aja udah bisa sakit perut. Mules nih, kenapa? Kebanyakan makan. Kenapa? Tadi makan, salah makan. Nah, ada aja gitu. Maka kalau kita makannya dua. Pertama kita baca bismillah. Agar Allah lindungi perut kita kan gitu. Dan tujuan makan dalam rangka untuk abdan. Untuk kesehatan badan. Kemudian akan menjadi sehat al-adiyan, agama kita. Dan kita bisa beribadah gitu. Wala tusrifu ay la ta'kulu haram. La tusrifu itu apa? Jangan berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Jangan udah dikasih yang halal, masih yang haram dimakan juga gitu. Atau ada yang halal padahal dia udah kenyang gitu. Masih dimakan juga gitu. Kita boleh makan kenyang, tapi nggak boleh kekenyangan. Beda gak antara kenyang dengan kekenyangan? Kalau kenyang udah berasa, kayaknya udah kenyang, udah cukup. Tapi kalau kekenyangan hampir, ini kenapa nggak bergerak badan tadi? Oh, kenyangannya nggak bisa bergerak badan. Nah, itu namanya kenyangan deh. Kenyangan itu. Nah, maka Rasulullah mengatakan inna minasarat, sesungguhnya termasuk bagian dari berlebihan, ya, adalah Anda makan setiap apa yang inginkan, apa yang dimakan gitu, tanpa inti batasin. Padahal udah kenyang. Termasuk yang diharamkan juga apa? Masih masuk juga gitu. Maka ini merupakan bagian dari ilmu kesehatan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh makan. Gitu. Boleh makan, tapi jangan kelebihan. Ustaz, saya nggak boleh makan yang kacang-kacangan. Boleh, tapi jangan kelebihan. Kalau kelebihan nanti asam uratnya masuk. Gitu. Ustaz, saya nggak boleh makan daging kambing. Boleh, jangan kelebihan, kebangetan gitu. Jadi boleh kita sebetulnya. Enggak, karena tidak ada makanan yang bisa menyebabkan sakit kecuali kalau dia kelebihan ini saja. Kalau dia kelebihan sakit, baru kita diatur nanti makan oleh dokter. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah bisa, kita tutup dengan subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.